Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Darmawan dengan NIM C2011942. Kita akan membahas tentang bagaimana dasar-dasar komunikasi bisnis. Langsung saja, di sini arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis, yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, yang mencapai suatu tujuan tertentu. Joko Purwanto. Kemudian komunikasi dipandang dari berbagai dimensi. Komunikasi sebagai proses merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara dinamis. Kemudian ada yang namanya komunikasi secara simbolik. Komunikasi menggunakan berbagai lambang atau simbol yang dinyatakan dalam bentuk nonverbal, yaitu isyarat, gerak, ekspresi, maupun verbal lisan dan tertulis. Selanjutnya, proses komunikasi. Nah, di sini kita ambil daripada eh, proses komunikasi atau model komunikasi yang diutarakan oleh Bob and Thiel. Di sini ada beberapa langkah. Itu yang pertama yaitu pengirim pesan, yaitu mempunyai ide atau gagasan. Kemudian, nah ide gagasan tadi disampaikan, berubah menjadi suatu pesan. Kemudian pesan ini disampaikan kepada seseorang. Kemudian, nah setelah menjadi pesan, kemudian disampaikan. Nah, ketika disampaikan, kemudian pesan itu diterima oleh orang yang kita sampaikan pesan. Kemudian selanjutnya dari orang yang menerima pesan tadi itu tentunya akan memproses, menafsirkan pesan tersebut, kemudian memberikan tanggapan. Nah, disitulah alur-alur atau proses komunikasi itu terjadi. Menurut Bob and Thiel. Nah, selanjutnya bentuk dasar komunikasi. Yang pertama ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Bob and Thiel 2003. Nah, studi Albert Mahrabian, itu tingkat kepercayaan muncul karena bahasa verbal itu 7%, kemudian vokal suara 38%, dan ekspresi wajah 55%. Selanjutnya, fungsi komunikasi nonverbal. Mark Knapp, Cangara 2004. Nah, yang pertama adalah meyakinkan apa yang diucapkan atau repetition, kemudian menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, substitution, kemudian menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya, identify, kemudian menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna, compliment. Itu apa namanya? Salah satu fungsi komunikasi nonverbal, isyarat, gerak tubuh dan sebagainya. Kemudian, nah ini ada kita lihat sama-sama ada contoh ini dari karakter Doraemon. Di sini ada beberapa macam ekspresi wajah ya. Nah, yang pertama tanpa muka, kemudian ada yang lidahnya keluar itu nakal, ada lidahnya yang keluar tapi dia kasih di atas itu bandel, lidahnya di mundur ke depan itu senang, senyum dia iri hati, senyum pahit dan sebagainya. Bisa kita lihat sama-sama ini adalah bentuk-bentuk ekspresi atau komunikasi nonverbal, ekspresi wajah. Kemudian, nah ini juga dapat memberikan kita syarat. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini di mana pesan disampaikan secara lisan ataupun tertulis menggunakan suatu bahasa. Bahasa di sini adalah seperangkat kata yang disusun secara terstruktur sehingga menjadi kalimat yang mengandung arti. Ada oral communication atau berbicara dan mendengar. Kemudian written communication, menulis dan membaca. Tipe dan fungsi komunikasi. Nah, satu, komunikasi itu komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Kita berbicara sama diri sendiri ya. Kemudian komunikasi antar pribadi, interpersonal communication atau antar perorangan, antar individu. Kemudian ada komunikasi massa atau mass communication. Kemudian yang kelima ada komunikasi publik atau public communication. Kita berbicara ke depan umum seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi komunikasi antara lain yaitu informasi,
Jadi komunikasi itu memberikan suatu informasi kepada lawan bicara atau orang lain. Kemudian berfungsi sebagai eh, sarana sosialisasi untuk menyampaikan bersosialisasi kepada masyarakat atau orang lain. Kemudian jadi bahan diskusi, kemudian untuk pendidikan, kemudian untuk memajukan kebudayaan, dan untuk hiburan, kalau kita membuat joke, komedi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai bentuk integrasi. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Nah, bagaimana bisa terbentuk komunikasi efektif? Yaitu apabila terjadi pemahaman yang sama dan merangsang pihak lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Kemudian membantu mengantisipasi masalah-masalah, membuat keputusan yang tepat, orang lain mengkoordinasikan aliran kerja yang mengawasi orang lain, dan mengembangkan berbagai hubungan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif, yaitu kredibilitas dan daya tarik komunikator. Jadi ini salah satu faktor yang mengaruhi komunikasi itu menjadi efektif. Jadi adanya kredibilitas dan daya tarik komunikator. Yang kedua adalah kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Yang ketiga adalah kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami. Nah, apa saja hambatan-hambatan komunikasi antar manusia? Yang pertama itu ada perbedaan persepsi dan bahasa. Kemudian ada pendengaran yang buruk, kemudian gangguan emosional, kemudian perbedaan budaya dan gangguan fisik. Jadi tadi beberapa yang mengganggu komunikasi antar manusia. Kemudian kalau hambatan komunikasi dalam organisasi ada 3, yaitu kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing, kemudian penyaringan yang tidak tepat, iklim komunikasi tertutup atau tidak memadai. Nah, di sini ada 7 gangguan dan rintangan yang dikemukakan oleh Cangara 2004. Nah, yang pertama adalah gangguan teknis, yang kedua gangguan semantik, yang ketiga gangguan psikologis, yang keempat rintangan fisik, yang kelima rintangan status, yang keenam rintangan kerangka pikir, dan yang ketujuh adalah rintangan budaya. Selanjutnya adalah cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Jadi memelihara iklim komunikasi terbuka, kemudian bertekad memegang teguh etika berkomunikasi yang baik, memahami kesulitan komunikasi antar budaya, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi, menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Jadi itulah tadi cara-cara untuk memperbaiki bagaimana mengurangi hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Nah, sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Harap like and comment and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.